Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki teman-teman yang bawa mobil mewah, pakai jam-jam tangan mahal, makan di restoran yang mewah, dan juga pakai handphone yang paling baru. Pertanyaannya adalah, apakah mereka pasti kaya? Tulis dong di kolom komentar, sertakan juga alasannya. Jadi nanti kita akan diskusi. Di video ini, mudah-mudahan saya bisa memberikan teman-teman sedikit insight bagaimana untuk menilai kekayaan seseorang. Yaitu dengan kata lain, bagaimana menilai kekayaan bersih ataupun net worth seseorang. Langsung saja kita masuk ke video hari ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa itu net worth ataupun kekayaan bersih, maka kita harus tahu terlebih dahulu, apakah itu kekayaan bersih? Kekayaan bersih adalah nilai aset secara total dikurangi dengan nilai kewajiban ataupun utang kita secara total. Nah, hasilnya adalah net worth. Ada nggak yang net worth-nya negatif? Ada-ada saja. Namun, setelah angka tersebut mencapai negatif, akan sangat disarankan untuk segera membersihkan utang-utangnya agar bisa menjadi net worth positif lagi. Saya sendiri pernah hidup dengan net worth minus beberapa ratus juta. Itu di masa ketika saya berusia 23 tahun ataupun 24 tahun. Tidak baik tentunya ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Chris, emang penting untuk kita tahu net worth kita masing-masing? Begini nih, tujuan dari kita mengetahui net worth adalah agar kita mengetahui kesehatan keuangan kita dan kita bisa merencanakan untuk mencapai financial goal atau tujuan keuangan kita ke depan. Tujuan keuangan itu bisa berbagai jenis. Misalnya, saya ingin beli rumah nih, harganya sekian. Saya ingin beli mobil nih, harganya sekian. Kata lainnya dari tujuan ini adalah agar kita tahu apakah selama ini kita bekerja sudah menghasilkan atau belum. Atau selama ini rasa-rasanya gajinya besar, tapi ternyata net worth kita negatif alias hidup kita nombok. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, Chris, gimana sih saya supaya bisa tahu net worth-nya saya? Cara mudahnya adalah dicatat. Ingat, dicatat. Sangat mudah sekali. Yang penting kita lakukannya secara konsisten. Tidak perlu tiap hari kalau memang merasa mencatat tiap hari itu menjadi suatu beban. Coba evaluasi keuangan kita minimal setiap 3 bulan sekali. Ataupun kalau lebih rajin sedikit, setiap bulannya, setiap mendapatkan gaji, penghasilan, ataupun yang sejenisnya, lalu mulai dicatat uang saya untuk diapakan, dialokasikan ke A, ke B, ke C, dan sebagainya. Setelah semuanya jelas, maka paling tidak kita punya gambaran kasar mengenai kondisi keuangan kita, kekayaan bersih kita, dan hasil kerja kita selama ini. Nggak enak dong, misalnya kita udah bekerja 5 tahun, 6 tahun, namun ternyata di rekening 10 juta aja nggak sampai. Coba dipikir kembali, apakah penting mengetahui kesehatan keuangan kita sedini mungkin? Ingat bahwa apabila penyakit dari keuangan kita ini sudah parah sekali, maka untuk recovery atau pemulihannya akan terbilang cukup panjang. Sama seperti misalnya pasien kanker nih. Pasien kanker bukan kantong kering ya. Pasien kanker pada umumnya bisa disembuhkan apabila masih di stadium awal, stadium 1 ataupun stadium 2. Namun problemnya adalah banyak orang mengetahui kanker itu setelah stadium 3 ataupun 4. Yaitu setelah gejalanya bukan menjadi gejala saja, namun sudah menjadi penyakit lainnya yang akhirnya menjadi parah. Sama juga kondisi keuangan. Sebelum kondisi keuangan kita parah, lakukan check up sesering mungkin agar kita tahu nih, oh kondisi keuangan saya sekarang nggak sehat nih. Apa yang harus saya ubah, habit yang mana harus saya ubah, pengeluaran mana yang saya harus ubah, penghasilan saya gimana saya harus tingkatkan. Baru kita bisa cepat-cepat merestrukturisasi kondisi keuangan kita supaya menjadi sembuh, menjadi sehat, dan akhirnya tujuan keuangan kita ke depannya bisa tercapai. Jangan komplain nih ketika misalnya sudah bekerja lama, bonus masih tetap dapat, tapi kok masih kemana-mana naik motor lama,
atau mungkin masih naik sepeda yang tua, bukan sepeda yang zaman model baru ini ya. Sepeda model baru yang sekarang ya harganya 20 juta, 50 juta juga, ya lumayan juga sih. Namun kembali, net worth adalah hal yang digunakan untuk mengukur kekayaan seseorang. Semakin tinggi net worth seseorang, maka semakin kaya orang tersebut. Bukan semakin tinggi asetnya, maka semakin kaya orang tersebut. Karena bisa saja orang-orang membeli aset menggunakan utang. Misalnya, saya nih nggak sanggup nih, cuman bank ngerasa saya kaya, bank mau minjemin saya 5 miliar nih untuk beli misalnya Ferrari. Nampak kaya dong, tapi utang saya di bank kan lumayan. Nah, kesimpulannya adalah sangat penting untuk mengetahui net worth kita sedini mungkin. Saya akan berikan contoh dalam gambar yang mana merupakan daftar orang-orang terkaya, yang mana daftar tersebut tidak pernah menggunakan istilah aset, melainkan menggunakan istilah net worth. Dengan begitu, kita juga bisa mencontoh hal tersebut, yang mana kita bisa memonitor kesehatan keuangan kita berdasarkan net worth yang kita punya. Sekian video saya hari ini, semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-temannya yang lain. See you in the next video, and bye-bye.